Selamat pagi, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Soti Hontu Namo Buddhaya. Saya informasikan puja bakti pada saat ini sudah dilakukan secara offline tanpa adanya batasan jumlah umat. Puja bakti pada pagi hari ini akan diisi oleh Romo Rengki Supriyanto dengan topik apakah Garawasa bisa mencapai Arya. Pemimpin puja bakti menyalakan lilin dan tuba diiringi lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga berlipat dan Kami berkunjung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskaran, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskaran, berpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Dilanjutkan dengan nama Garapata, dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Yamahangko mayang bhagawantang saranang gata. Yono bhagawasata. Yasaca mayang bhagavato dhammang rocema. Imehi sakarehitang bhagawantang sasadamang sasawaka sanggang abhipujayama. Selanjutnya pembacaan parita dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Para umat mengikuti secara bersama-sama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbakana Makarang Karomase.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handamayang saranaganamatt patang banamase. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Handamayang pancasika pada patang banamase. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikapadang samadhiyami. Handamayang Buddha Nusantinayang karomase. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho vicacarana sampano sukato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang Buddho Bhagawa. Handamayang Dhammanusantinayang karomase. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko akaliko ehipasiko Opanayiko pacatang veditapo vinyuhi. Handamayang Sanghanusantinayang karomase. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Nayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Yadidang catari purisa yugani Atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sangho. Ahuneo pahuneo dakineo anjalikaranio anutarang punya ketang lokasati.
Handamayang saca kiryagatayo banamase. Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang etena saca wacena soti te hotu sabada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena saca wacena soti te hotu sabada nati me saranang anyang sangho me saranang warang etena saca wacena soti te hotu sabada. Handamayang manggala sutang banamase. Ewa me sutang ekang samayang bagawa sawatiyang viharati cetawane anatta pindikasa arame attako anyatara dewata abhikantaya ratia abhikantawana kewala kapang cetawanang obasetwa yena bagawa tenupasan kami upasan kami twa bagawantang abiwadetwa ekamantang atasi ekamantang titakosa dewata bagawantang kataya ajabasi bahu dewa manusaca manggalani acintayung akan kamana sotanang ruhi manggala mutamang asewana capalanang panditanang ca sewana puja cat puja nianang eta manggala mutamang pati rupa desa wasoca ubeca kata punyata atas sama panitica eta manggala mutamang kahusa canca si panca winayo ca susikito supasita caya waca eta manggala mutamang mata pitu upatanang putadara sasanggaho anak pula cakamanta eta manggala mutamang dananca dhamma cariya ca natakananca sanggang anawajani kamani eta manggala mutamang arati wirati papa macapana casanyamu apa madu cayamesu eta manggala mutamang garawo ca niwato ca santuti ca katanyuta kalena dhamma sawanang eta manggala mutamang kanti ca sowa ca sata samanan ca kalena dhamma sakaca eta manggala mutamang tapo ca dhamma cariyanca Arya saca nada sanang nibbana saca kiriyaca eta manggala mutamang puta saloka damehi citaya sana kampati asokang wirajang kemang eta manggala mutamang eta disani katwana sabata maparajita sabata sotingga canti tante sang manggala mutamanti.
Sekarang setelah kita membacakan parita-parita suci, saatnya kita melakukan meditasi. Bisa memposisikan duduk dengan posisi yang nyaman dan tegak, serta mengambil objek meditasi yang biasa digunakan. Meditasi kita bisa mulai.
Meditasi dapat kita akhiri dengan mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, Dhammadesana yang akan dibawakan oleh Romo Prangki Supriyanto dengan topik apakah Garawasa bisa mencapai Arya? Saya persilakan kepada Romo untuk bisa memulai Dhammadesananya pada pagi hari ini. Ya, sambil menunggu pembicara masuk, bisa menambah waktu meditasi. Silakan. Ya, kita latihan dhamma kita satu lagu ya, sambil menunggu ya. Tolong dibantu ambil buku lagu Himne sama Giwirya. Ya, silakan buka buku lagu yang di awal. Kita nyanyi bersama-sama lagu Himne sama Giwirya. Bersatu sehati kita melangkah, dibimbing oleh Dharma Sang Buddha. Terdengar alunan parita suci, inilah tekadku tulus dan murni. Di bawah Yayasan Sama Giwirya,
kita semangat persatuan, bersujud berbakti dengan gembira, luhurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam dhammamu tersampailah tujuan, Yayasan Samaki Wirya tetap jaya. Singkirkan rintangan di jalan kami, menuju bahagia sejati. Oleh dhammamu tetap setia, melakukan tanggungan yang sempurna. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam dhammamu tersampailah tujuan, Yayasan Samaki Wirya tetap jaya. Nah, ini lagunya Bina Samaki Wirya. Nanti kita bakal kalau bisa setiap hari Minggu latihan lagu ini. Sebenarnya pembimbingnya bukan saya, tapi pas nggak masuk ya sudah tak gantikan. Apakah pembicara sudah? Ya, sekali lagi sesi Dhamma Desana akan diisi oleh Romo Prangki Supriyanto. Untuk Romo saya persilakan untuk bisa memulai Dhamma Desana pada pagi hari ini. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum kita mulai pemberitaan Dhamma atau diskusi Dhamma ini, saya tidak lupa untuk menyampaikan salam dalam Dhamma. Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, sekali lagi terima kasih atas undangannya dan mohon maaf atas keterlambatan sebentar karena tadi si kecil minta digendong. Ya, jadi pada kesempatan ini kita berbicara mengenai seorang garawasa. Jadi apakah seorang garawasa ini bisa ya, merealisasi Arya begitu? Nah, jadi banyak orang yang meragukan ya. Jadi seorang garawasa ini atau perumah tangga ini bisa nggak mencapai Arya? Dan banyak orang yang selalu mengatakan bahwa perumah tangga ini nggak mungkin. Perumah tangga ini tidak akan mungkin mencapai kesucian. Dan ini sudah banyak orang-orang yang memang menyatakan seperti itu. Nah, di dalam Buddha Dhamma sendiri, ya, Buddha mengatakan adik kalyanang wa mace kalyanang wa pariyosana kalyanang wa. Dhamma itu indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Jadi keindahan Dhamma ini tidak hanya dimonopoli oleh salah satu kelompok, atau mungkin hanya personal saja, atau mungkin hanya organisasi saja, atau mungkin hanya si A, si B saja. Ya. Tetapi ajaran Buddha ini tergantung bagaimana sebuah tindakan ini, perbuatan ini. Maka dikatakan cittena hang bikawe kamang wadami. Bahwa niat atau kehendak itulah yang disebut sebagai perbuatan. Jadi kalau kita semua berbuat baik, kalau kita selalu bertindak baik, ya, selalu mengendalikan pikiran, ucapan, perbuatan kita, maka
kita akan bisa mendekatkan diri kepada Dhamma. Karena Dhamma itu dikatakan sanditiko. Sanditiko ini kan dekat dengan diri kita semua. Nah, jenengan itu juga bisa. Gitu. Jadi jenengan semua, kita semua bisa mendekatkan diri kepada Dhamma. Jadi bukan hanya salah satu orang saja, atau mungkin hanya di Thailand saja, atau mungkin di Myanmar saja, atau di Sri Lanka saja, atau di Malang saja begitu. Tetapi kita semua dimanapun, ketika orang selalu menyelaraskan diri kepada Dhamma, maka itulah yang akan bisa membawa mereka, ya, membuat seseorang bisa tercerahkan. Maka ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, ketika kita tahu bahwa ada faktor-faktor pendorongnya, ya, jadi faktor-faktor pendorong untuk mencapai tingkat kesucian. Nah, ketika itu sudah dilakukan, ketika itu sudah dipraktekkan dalam keseharian kita, maka tidak akan tertutup bagi mereka untuk merealisasi. Nah, jadi harus bergaul dengan mereka yang bijaksana. Jadi orang-orang yang bergaul dengan mereka yang bijaksana, mereka akan semakin dekat dengan kebenaran. Ya, maka dikatakan asewana cabalanang panditana casewana. Jadi hindari orang-orang yang tidak bijaksana, yang mengajak mungkin berbuat jahat, ya, yang mengajak untuk melakukan hal-hal yang buruk, yang selalu mengarahkan kita ke hal-hal yang tidak baik. Maka itu harus kita hindari. Maka kita disarankan, kita dirujuk untuk berkumpul dengan orang yang bijaksana. Ya, jadi yang mengajak untuk puja bakti, mengajak untuk berbuat baik, mengajak untuk baksos, mengajak untuk baca parita, meditasi, berdana dan lain sebagainya, itu orang-orang yang harus kita dekati. Tapi kalau ngajaknya ke diskotik, ya, atau mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, mencopet, mencuri, menjambret misalnya, itu nggak boleh. Nah, jadi kita bergaul dengan orang-orang yang memang tepat. Orang-orang yang memang mampu mengarahkan kita untuk berbuat baik. Nah, ini makanya kita harus bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Nah, lalu mendengarkan Dhamma. Ya, mendengarkan Dhamma. Dhamma yang sejati, Dhamma yang baik, itu adalah Dhamma yang disampaikan tanpa ada kebencian, tanpa ada hal-hal yang memang menyangkut, ya, orang lain, ya, atau Dhamma yang disampaikan betul-betul dari sumber. Jadi tidak menyangkut orang-orang lain atau kelompok lain atau orang-orang yang membenci misalnya. Nah, ini tidak perlu disampaikan di situ. Maka Dhamma yang sejati dikatakan bahwa keindahan Dhamma dari awal, pertengahan dan akhirnya, maka itu yang akan bisa membuat seseorang bisa mencapai sesuatu, mencapai tingkat kesucian, baik itu Sotapanna, Sagadagami, Anagami maupun Arahat. Nah, jadi ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, apakah diri kita bisa? Ya, apakah kita yang di Malang bisa? Ya. Nah, jadi kita dimanapun kita punya potensi. Jadi Sang Buddha tidak pernah membuat border, ya, atau sekat-sekat atau batasan-batasan si A, si B, si C misalnya untuk yang mencapai pencerahan. Tidak ada. Jadi Sang Buddha membabarkan Dhamma ini semua bagi mereka yang mengikuti, bagi mereka yang betul-betul menjalankan. Maka bukan pemeluk istilahnya, tetap pengikut. Pengikut Buddha, bukan pemeluk Buddha. Ya, jadi pengikut Buddha berarti mengikuti ajaran Buddha. Jadi mengikuti apa yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha. Nah, jadi kalau mengikuti berarti harus mengikuti apa yang dianjurkan. Ya, menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari hubungan yang tidak sah, menghindari
ucapan-ucapan kasar, ya, bohong dan lain sebagainya, menghindari minum-minuman yang memabukkan, yang tidak membawa satu perkembangan batin, ya. Nah, jadi mendengarkan dhamma, maka dikatakan kalenadam masa wanang etamanggala utama. Jadi mendengarkan dhamma itu adalah berkah. Kenapa dikatakan berkah? Ya, ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, banyak orang yang memang selalu menolak, ya. Wah, saya mendengarkan dhamma ini tidak dapat berkah, ya. Saya mendengarkan dhamma ini malah tambah pusing, ya. Karena semua berbeda-beda, ya. Semua mengatakan ini, mengatakan itu, tambah pusing saya. Ya. Saya tidak dapat berkahnya. Nah, jadi yang dikatakan berkah di sini adalah apa yang belum pernah kita dengar, itu kita dengar. Maka di dalam Dhamma, panca Dhamma Nisangsa Sawana, yaitu adalah manfaat mendengar Dhamma, itu kan jelas, ya, mendengar apa yang belum pernah kita dengar. Jadi yang pernah kita dengar semakin jelas. Nah, jadi membuka, ya, pengertian benar, ya, membuat pikiran kita semakin tenang, cerah, ya, dan hati kita juga semakin tenang karena mendengarkan hal-hal yang baik. Dhamma itu adalah hal-hal yang baik. Jadi kalau itu bukan hal yang baik, kalau itu mungkin jauh dari kebenaran, itu bukan dhamma. Itu adhamma. Ya, jadi yang dikatakan dhamma itu adalah hal-hal yang baik, yang merujuk kepada kebahagiaan. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, dikatakan di dalam Dasa Kiryawatu, di situ juga dikatakan Dhamma Sawana Maya. Jadi jasa yang diperoleh dari mendengar. Nah, jadi mendengar itu juga mendapatkan jasa. Jadi itu juga bisa dilimpahkan, ya. Jadi kebahagiaan yang bisa kita kembangkan ketika kita mendengarkan Dhamma. Lalu yang ketiga itu perhatian yang sungguh-sungguh. Perhatian terhadap apa? Terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi faktor-faktor pendorong untuk bisa mencapai tingkat kesucian ini adalah, ya, pertama bergaul dengan mereka yang bijaksana, lalu mendengarkan dhamma yang sejati, yang bersumber, ya, lalu kita juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa sih yang harus kita praktekkan sebagai umat, begitu loh. Itu. Jadi bukan berarti kita memperhatikan yang bukan pekerjaan umat. Nah, ini banyak orang-orang yang memang selalu memperhatikan yang bukan pekerjaannya. Ya, ada umat itu kalau menjalankan atasila, ya, tidur tidak mau pakai kasur, langsung di lantai. Nanti kalau rematik semua, Bu. Ini yang disalahkan dhamma lagi. Ya, ada yang seperti itu. Nah, ini selalu saya sampaikan. Jadi bukan secara ekstrim begitu. Wah, karena pas uposata jadi tidak mau pakai apa-apa. Ya, lebih ketat dari para bikunya. Tidak mau pakai tempat tidur, tidak mau ini dan itu, ya. Nah, itu yang kadang-kadang dari mana referensi itu? Nah, jadi kalau memang kita sudah masih punya suami istri, ya kita juga boleh bertemu dengan suami dan istri. Ya, kecuali kalau istri orang atau suami orang, itu ya nggak boleh. Ya. Nah, kalau suami sendiri, istri sendiri, ya nggak apa-apa. Ya. Nah, yang penting tidak melakukan hubungan. Nah, itu yang tidak dianjurkan di dalam Brahmacharya, Wirhamani, sikap padang sama diami. Itu yang tidak dianjurkan pada saat menjalankan Atangga Sila. Nah, jadi perhatian. Jadi selalu memperhatikan apa sih tugas saya, ya, sebagai umat awam, ya, sebagai garawasa ini apa, gitu. Nah, kalau setiap umat ini berani memperhatikan kewajibannya masing-masing, saya yakin dhamma itu bisa dijalankan, bisa dipraktekkan, dilaksanakan dengan baik. Ya. Jadi tidak perlu harus mengurusi yang lain. Ya. Ketika misalnya kita dicela, difitnah dan lain sebagainya, ya biarin, itu kan hak dia. Kita tidak bisa membendung orang lain untuk berbicara tentang kita. Ya,
Kadang-kadang kan kita beli sepeda motor ini, tapi orang-orang pada cerita, alah paling utang, alah paling dikasih orang itu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kita merespon, ya, merespon kita itu mungkin dengan emosi, dengan marah dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita kendalikan, ya. Kalau misalnya kita memang tidak diberi uang orang lain atau mungkin tidak hutang sama orang lain, ya biarin saja orang berbicara apa. Maka kita berhak memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kewajiban kita. Karena untuk mencapai tingkat kesucian ini tidak gampang, ya, tidak gampang, tapi punya potensi. Ya, bahwa sekali lagi bahwa seluruh umat Buddha, baik itu para biku, bikuni, Buddha Mamaka, Buddha Mamika, upasaka, upasika, ya, itu punya hak untuk merealisasi tingkat kesucian. Jadi tidak dimonopoli oleh para biku sendiri atau para bikuni sendiri, ya, atau hanya upasaka sendiri, upasikanya tidak misalnya, ya. Maka banyak orang-orang yang selalu mengatakan lahir sebagai wanita itu susah ya katanya, repot ya, karma buruk ya katanya gitu. Nah, jadi semuanya sama, tidak ada perbedaan. Nah, kalau saya lihat misalnya ibu-ibunya yang setiap hari Minggu banyak yang datang ke wihara, tapi bapak-bapaknya hanya sedikit misalnya, ya otomatis ibu-ibunya yang cepat nanti, cepat mencapai, cepat ke surga, ya bisa dilahirkan banyak di alam-alam bahagia. Makanya kita sering mendengar kata bidadari-bidadari ya. Bidodoro-bidodoronya nggak pernah, Pak. Kenapa? Coba kita lihat sendiri ya, secara persentase. Berdana makanan, banyak ibu-ibu. Ya. Retreat ibu-ibu. Banyak di wihara ya ibu-ibu itu penuh, bapak-bapaknya separuh. Nah, ini ya kadang-kadang tidak balance. Nah, kalau kita lihat secara nyata bahwa ibu-ibu ini punya potensi besar. Nah, jadi kalau selama ini mengatakan aduh repot, karma buruk, ya, apalagi kalau datang bulan nggak bisa ke wihara katanya. Itu tidak ada kamusnya dalam Buddhis, ya. Nggak boleh pegang dupa, nggak boleh baca parita, nggak ada. Jadi kembali kepada niat kehendak kita. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, jadi memperhatikan kewajiban kita, memperhatikan apa yang harus kita lakukan. Itulah cara kita untuk bisa memperoleh dhamma yang sejati. Maka ketika kita ke sawah, ya, ke ladang misalnya, ya, makanya kita harus tetap ingat Buddha Dhammo Sangho. Jadi kita jalan kemanapun itu budang damang sangat hang saranang gacami. Jadi setiap saat kemanapun kita pergi, mau buka toko, pernah nggak kita ngucapin begitu gitu, ya? Mau jalan, mau naik mobil, pernah nggak gitu? Kadang-kadang kita lupa. Kita mau naik sepeda saja, itu sudah melupakan Buddha Dhamma Sangha. Bagaimana kita memiliki karakter, ya, seorang yang akan mencapai penerang kesucian, karena karakter seseorang yang akan mencapai atau merealisasi tingkat kesucian itu harus keyakinan terhadap Buddha Dhammo Sangho itu harus kuat. Baru naik sepeda ontel saja udah lupa kita, ya. Jadi sudah lupa semua, ya. Makanya setiap saat kita harus ingat Buddha Dhammo Sangho. Mau naik sepeda, mau sepeda motor, mau mobil, ya, mau ke sawah, mau ke Tegal. Jadi ingat Buddha Dhammo Sangho. Buddha menato, Dhammo menato, Sangho menato, ya, atau budang damang sangang saranang gacami. Nah, itu sebagai kekuatan keyakinan kita. Maka kalau kita ingat terus, nah itulah, itu sudah ada tanda-tanda. Ya, belum sampai, tapi itu tanda bahwa keyakinan kita betul-betul mantap. Jadi tidak tergoyahkan. Ya. Makanya kalau kita mau kemanapun, ketemu siapapun,
itu tidak akan goyah ketika kita sudah mengingatkan diri kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, maka jangan sekali-kali kita melupakan itu. Mau naik pesawat, ya, mau naik pesawat lupa. Yang ingat selfie-nya. Selfie dulu. Ya, Buddha, Dhamma, Sangha belakangan. Ini banyak yang terjadi seperti itu sekarang. Ya, jadi kita harus berani mengungkapkan bahwa keyakinan kita tidak tanggung-tanggung. Betul-betul mantap, tidak tergoyahkan. Nah, itu yang harus kita buktikan sekarang. Kalau umat saja tujuannya untuk mencapai tingkat kesucian, tetapi karakter-karakternya, faktor-faktornya tidak dilakukan, ya itu tidak akan bisa. Ya, impossible. Ya. Nah, itu boten saged. Jadi susah itu dapat. Maka kita banyak melihat ya di zaman Sang Buddha, bukan hanya 1, 2, dan 3. Orang-orang yang masih sebagai perumah tangga itu merealisasi kesucian. Ya, seperti seorang Anathapindika, Dhammika, Wisaka, Sujata. Ya. Nah, dan banyak tidak terhitung, bukan hanya satu. Umat-umat yang merealisasi kesucian. Nah, ini menunjukkan bahwa Dhamma yang dibabarkan oleh Buddha ini bukan hanya untuk satu golongan saja. Maka dikatakan swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang wetitapo winyuhiti. Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bhagawan. Dekat dengan diri kita. Ya, tak lapuk oleh waktu. Mengundang untuk dibuktikan dan bisa dipraktekkan oleh batin masing-masing. Nah, jadi semua baik itu wanita, laki-laki, ya, semua bisa mempraktekkan, bisa membuktikan Dhamma itu membahagiakan. Nah, jadi kalau setiap umat tadi bisa memperhatikan dengan baik apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijauhi, maka itu akan membuktikan dirinya sebagai pengikut Buddha. Nah, yang keempat adalah praktek yang sesuai dengan Dhamma. Ya, praktek yang sesuai dengan Dhamma. Banyak orang yang selalu mengatakan susah. Maunya yang instan. Maunya yang gampang-gampang. Nggak perlu harus meditasi, nggak perlu harus berdana, nggak perlu harus baca parita. Ya, kalau bisa langsung direct, langsung ke surga. Tapi disuruh ke surga duluan nggak mau, Pak. Nah, ini yang kadang-kadang orang-orang itu seperti ya. Nah, memang kalau kita lihat persentase orang-orang di timur ya khususnya di Indonesia ini sangat-sangat mudah tergoyah dengan instan tadi. Tapi kalau di dunia barat ya, di Eropa, di Amerika itu justru terbalik. Ya, mereka justru percaya dengan hukum sebab dan akibat. Ya, jadi ada sebab dan pasti ada akibat. Maka perubahan orang Eropa dan orang Amerika, Australia, ya semua orang-orang bule-bule itu, ini drastis sekali, ya. Ini saya tidak hanya omong-omong saja, ya, saya sudah membuktikan, ya saya tidak sombong, ya, sampun kulo buktikan sendiri, ya di Eropa itu semua state, ya. Itu sudah ada banyak wihara. Bukan hanya satu. Ya, setiap ibaratnya kalau di sini itu setiap kabupaten itu sudah ada wihara semua. Bukan hanya satu juga. Ya, kecamatan apa semua sudah ada wihara. Bahkan di Amerika sendiri itu, ya, saya waktu itu keliling 2 bulan. Ya, semua sudah ada wihara sampai ke New Mexico, itu perbatasan dengan Meksiko. Orang-orang Meksiko itu pun sudah ada 2 wihara pada saat itu. Nah, ini membuktikan ajaran Buddha itu sudah menyebar kemana-mana. Nah, karena mereka tidak mau diiming-imingi yang instan. Mereka belajar karena orang-orang pintar sana.
Ya, mereka betul-betul belajar eh, ya sangat sangat ketat ya dan tahu bahwa sebab akibat itu pasti akan terjadi. Ya, ya kalau kita nggak nandur pari, mau panen pari kan nggak mungkin, Pak. Ya. Jadi nandur pari, ya panen pari gitu. Nandur jagung ya panen jagung. Lah orang nandur kok panen kan lucu ya. Nah ini yang kadang-kadang orang itu nggak suka repot, maunya yang instan. Ya. Dan itu yang akhirnya banyak terjebak. Ya. Dan kita sendiri memberikan banyak motivasi. Nah, bahkan saya sendiri juga banyak ditanya-tanya ya. Ya, saya memang muka Chinese, tapi wong Jawa, Pak. Ya. Banyak orang yang tidak percaya kalau saya ini orang Jawa. Karena matanya agak sipit dikit lah. Dibilang orang Jawa, ah, apa benar ini? Wong Jawa, ana wong Buddha katanya. Ya, ini ternyata banyak ya. Jadi di Malang juga banyak. Ya, jadi praktek dhamma yang sesuai. Yang sesuai ini berarti harus sesuai dengan alur, sesuai dengan apa yang ada di dalam sutta, ya, apa yang ada di dalam Tipitaka. Ini sesuai. Nah, jadi orang yang tidak menyesuaikan dengan dhamma ya pasti akan ngelantur kemana-mana. Ya, akan ngelantur. Praktek meditasi misalnya. Meditasi contohnya. Ya, di dalam 40 objek samatha bhawana, 4 objek di dalam vipassana bhawana itu memang sudah paten, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Ada yang nggak puas lagi dengan 40, cari sendiri objeknya. Nah, ini juga ada seperti itu. Nah, kadang-kadang seperti itulah yang membuat orang itu tidak merasa nyaman, tidak merasa puas dengan apa yang dilakukan. Ya, sudah ada 40 objek, ada 4 objek dalam vipassana, tapi masih cari objek lain. Ya, seakan-akan objek-objek yang ada di dalam sutta ini wah tidak mampu membawa mereka, tidak mempan lagi, tidak manjur lagi dan lain sebagainya. Nah ini ya kadang-kadang banyak imajinasi-imajinasi yang bermunculan, membawa orang-orang itu akhirnya ya tidak puas dengan sendirinya, akhirnya menderita sendiri, mencari kesana kesini. Nah itulah faktor-faktor pendorong untuk bisa merealisasi tingkat kesucian. Jadi kalau bergaul dengan orang yang bijaksana, mendengarkan dhamma yang sejati, perhatian, ya, lalu praktek sesuai dengan dhamma, itulah yang akan membawa seseorang itu mengarah ke jalan yang benar. Ya. Jadi membawa seseorang itu akan ke jalan yang benar. Nah, lalu di dalam mencapai tingkat kesucian sotapanna misalnya, ya, itu harus 3 belenggu dipatahkan. Pandangan salah ya terhadap pribadi, terhadap diri, lalu keraguan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha, kemelekatan terhadap ritual-ritual yang dianggap mendatangkan kebahagiaan. Nah, itu juga sebagai belenggu untuk mencapai tingkat kesucian. Ya, itu kesucian awal. Sotapanna saja sudah nggak bisa. Ya. Nah, jadi pengertian terhadap aku, diri dan lain sebagainya. Apalagi masih meragukan tentang Buddha, Dhamma dan Sangha, wah itu susah. Ya. Jadi susah untuk bisa mencapai. Meragukan benar nggak Buddha ini ada, benar nggak Dhamma itu yang dibabarkan oleh Buddha sendiri atau bagaimana, meragukan. Apakah Sangha itu benar-benar ada atau enggak? Ya. Nah ini yang kadang-kadang membelenggu orang-orang yang mempraktekkan dhamma itu sendiri. Ya, akhirnya menjauh dari inti dhamma itu. Maka kita harus mematahkan 3 belenggu tersebut. Nah, karakternya, ya, jadi karakter
seorang yang mencapai itu, keyakinannya itu tidak tergoyahkan. Ya. Jadi keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha itu sudah tidak tergoyahkan. Mau diiming-imingi berapa miliar, ya, bahkan bukan hanya miliar, triliunan Pak, itu sudah nggak mempan lagi. Ya. Kalau itu sudah mantap, madep terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka tidak akan tergoyahkan oleh siapapun. Ya, itu keyakinan yang betul-betul bisa dibuktikan oleh diri sendiri. Jadi bukan orang lain supaya lihat kita mantep, bukan ya, tetapi kita memang betul-betul membuktikan diri kita sendiri. Benar nggak ya, saya ini mantep sama Buddha, Dhamma, dan Sangha. Benar nggak ya, saya itu betul-betul kuat keyakinan saya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, kalau saya kadang-kadang masih meragukan, masih terombang-ambing, ya, di sana ada iming-iming, di situ ada iming-iming, masih kadang-kadang goyah. Nah, ini. Nah, kadang-kadang kita harus merenung seperti itu. Kita harus berani merenungkan hal-hal tersebut, ya, setiap waktu untuk membuktikan keyakinan kita. Ya, keyakinan terhadap Buddha, keyakinan terhadap Dhamma, dan keyakinan terhadap Sangha. Nah, lalu karakter berikutnya adalah memiliki sila yang baik. Nah, sila di sini adalah menekankan pengendalian pikiran, ucapan, dan perbuatan. Orang yang selalu mengendalikan pikirannya, ucapannya, perbuatannya, maka itulah dia sudah membuktikan dirinya untuk jalan ke jalan yang benar. Dia sudah mengarah ke jalan yang baik. Ya, jadi kalau arah ke Malang ini betul-betul nggak tersesat. Jadi nggak tersesat sampai mana ini? Sampai Gresik ya. Ya, betul-betul arahnya ke Malang gitu, Pak. Nah, jadi nggak muter-muter. Nah, jadi kalau memang kita itu butuh Google Map, ya kita harus membuka Google Map. Kita ini kan memang harus butuh Google Map. Jadi kalau kita mau ke Malang, ya buka Google Map supaya tidak salah gitu. Nah, makanya kita itu perlu membaca, belajar. Nah, ini karena kita butuh itu untuk menunjukkan jalan itu. Nah, tapi orang-orang dulu kenapa mereka tidak perlu Google Map tapi sampai Malang? Nggak nyasar. Ya, beda dengan orang sekarang, harus butuh Google Map. Nah, kalau orang-orang dulu gampang, sudah tahu, ya. Jadi jalan ini sudah tahu semua. Udah tiba-tiba udah sampai Malang. Ya, karena pikirannya fokus, pikirannya konsen terhadap apa yang dia lakukan. Ya, jadi pikiran-pikiran yang tidak baik dikendalikan. Kadang-kadang kita sebagai manusia biasa, tentu pikiran-pikiran yang buruk itu kadang-kadang bisa muncul. Nah, munculnya pikiran-pikiran buruk itulah saatnya kita mengendalikan itu. Ya. Dan kita tidak tertutup kemungkinan kadang-kadang muncul terus, ya, si A, si B, tapi kita berani mengendalikan. Kita bisa mengendalikan itu gitu loh. Tidak sampai muncul ke ucapan, ke perbuatan. Nah, itu yang perlu dilakukan. Ya, kadang-kadang memang itu proses pikiran itu yang ya bisa juga itu kan timbunan karma masa lalu. Ya, bisa juga itu memang memori yang sudah lama sekali akhirnya muncul. Itu bisa terjadi. Nah, jadi Ibu Bapak dan saudara-saudara, jadi kita ini tugasnya adalah mengendalikan itu. Ya. Jangan sampai muncul ke ucapan. Jadi kalau ucapan ini sudah benar-benar terkendali, ya otomatis pikiran itu terkendali dengan baik. Nah, perbuatan apalagi otomatis. Jadi kalau ucapan, pikiran, perbuatan itu terkendali, nah itulah yang membuat kita itu bahagia. Bahagia di dalam Dhamma. Ya, Dhammo papeti sugati. Jadi praktek Dhamma itu membahagiakan sekali. Ya, senang aja. Karena ingat yang baik-baik, ingat yang sesuatu yang membahagiakan. Nah, itu yang membuat kita itu bahagia setiap saat. Nah, jadi seorang dhammika
Ya, dulu ada namanya Damika. Dia setiap hari berbuat baik. Setiap hari dia selalu berbuat baik. Kalau dia tidak berbuat baik, seperti ada yang kurang. Gitu. Nah ini kadang-kadang banyak berbuat baik selalu dikaitkan dengan materi. Aduh, saya nggak punya uang, saya nggak punya materi. Bagaimana saya harus berbuat baik? Ya, di dalam Welumaka Sutta dikatakan bahwa sisa makanan Anda yang Anda buang ke kolam dan Anda berharap makhluk-makhluk yang ada di kolam itu berbahagia dengan sisa makanan. Itu pun sebuah kebajikan. Ya, jadi Sang Buddha menekankan dengan jelas bahwa sisa makanan kita saja itu pun perbuatan baik kalau kita lakukan dengan baik. Ya, jangan nanti sisa makanan di PP, ya, dijemur, ya, dikeringkan, digoreng lagi, dimakan lagi. Ya, itu pelit sekali. Ya, kalau memang sisa makanan kita ada, ya udah kasih ayam kita, kasih bebek atau kasih apa. Itu perbuatan baik juga. Jangan sisa makanan dijemur, ya, kering, digoreng lagi. ini kadang-kadang luar biasa pelitnya. Sama ayamnya sendiri aja pelit, ya. Nah, makanya kita harus betul-betul ya ada kebijaksanaan yang harus bisa kita lakukan, ya. Kadang-kadang kita bisa kasih semut, kasih apa, itu perbuatan baik juga. Ya, jadi kalau kita tidak punya materi banyak, ya kita harus melakukan hal-hal kecil yang bisa dilakukan setiap saat. Itu perbuatan baik. Nah, seorang Damika yang pada saat itu memang sebagai ya, donatur besar, ya, dia selalu berbuat baik. Ya, selain Anathapindika, ya, memang Damika ini selalu berbuat baik. Nah, jadi suatu hari ketika dia sudah merasakan bahwa kehidupannya sudah akan berakhir, maka mengundang para biku untuk membaca parita. Tapi tiba-tiba seorang Damika ini menyetop, ya. Jadi stop begitu. Dan pada saat itu para biku tidak mengerti, ya. Mereka berpikir bahwa para bante yang membaca ini dihentikan. Dan keluarga juga berpikir yang sama. Kenapa? Papa selama ini dia berbuat baik, tapi ketika ada bante membaca parita kok diberhentikan. Tapi seorang Damika bukan menghentikan para biku membaca parita, tetapi menghentikan ada kereta emas yang akan menjemput dia. Itu vision, ya, vision batin yang betul-betul bahagia, ya, yang bisa melihat itu. Karena perbuatan baik, maka Damika akhirnya mampu, ya, merealisasi dan terlahir di alam Tusita, ya. Jadi Tusita itu ada dua istana luar dan istana dalam. Istana dalam itu para bodhisatta, yaitu calon-calon Buddha. Jadi yang istana luar itu adalah mereka yang mencapai tingkat-tingkat kesucian, termasuk Anathapindika. Maka seorang Anathapindika yang begitu luar biasa, ya, mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Anaknya perempuan mencapai tingkat Sakadagami, ya, yang kalah anak laki-lakinya juga mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Jadi tidak hanya satu dua para garawasa atau perumah tangga yang membuktikan dhamma itu bisa direalisasi, ya, bisa dicapai. Nah, seorang Baya Bauciria, ya, beliau masih sebagai perumah tangga, tetapi bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, jadi Baya Bauciria ini adalah seorang pertapa, ya. Jadi beliau itu pada saat itu memohon kepada Sang Buddha untuk ditabiskan di Upasampada menjadi bhikkhu. Tetapi karena kebajikan beliau ini tidak mendukung, sehingga tidak bisa secara langsung ditabis oleh Sang Buddha. Tetapi beliau harus mencari jubah. Ya, kalau dulu para biku yang otomatis
begitu ditabis dengan ehibiku upasampada, mereka semua sudah memakai jubah. Jadi udah otomatis. Itu kemujizatan yang luar biasa dengan upasampada, ehibiku upasampada. Ya, seperti Pancawagya, Vyasa, ya, pangeran-pangeran Badawagya, dan banyak lagi, yaitu dengan ehibiku upasampada. Dan semua biku yang berkumpul pada saat Magha Puja itu juga ehibiku upasampada. Jadi otomatis mereka memakai jubah. Tetapi seorang Baya Bauciriya tidak bisa. Harus mencari jubah. Kalau zaman dulu mencari jubahnya harus menunggu orang yang meninggal baru bisa mendapatkan jubah. Nah, itulah akhirnya beliau ditubruk sapi meninggal, ya. Tapi Sang Buddha mengatakan kepada Bante Ananda bahwa buatkan stupa buat Baya Bauciriya. Pada saat itu Bante Ananda bingung, ya. Kenapa dibuatkan stupa? Seorang Baya Bauciriya yang masih umat awam, belum menjadi biku. Ya. Sang Buddha mengatakan bahwa Baya Bauciriya sudah memutuskan rantai kehidupan dan kematian. Beliau merealisasi arahat. Nah itu, jadi tidak tertutup bahwa mereka yang giat, mereka yang betul-betul pantas, mereka yang betul-betul punya perhatian penuh, maka mereka akan merealisasi. Itulah yang bisa kita lihat di dalam kisah-kisah yang luar biasa, dan banyak lagi kalau kita melihat kisah-kisah yang luar biasa. Ya, seorang Wisaka bisa mencapai tingkat kesucian, seorang perempuan. Ya. Nah ini juga menandakan bahwa tidak tertutup bagi perempuan untuk bisa merealisasi tingkat kesucian arahat. Ya. Jadi mau laki-laki mau perempuan, ini semua tergantung perbuatan. Jadi bukan tergantung apanya, ya, profesinya atau apanya, tapi tergantung dari perbuatannya, tindakannya. Maka mereka akan bisa mendekatkan diri kepada Dhamma. Maka ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, jadi kita tahu bahwa Dhamma itu membuat seseorang akan bisa merealisasi kebahagiaan. Di dalam Buddha Dhamma, kebahagiaan, ya, alam-alam kebahagiaan tidak hanya 1, 2, atau 3, tetapi banyak. Ya. Jadi alam-alam kebahagiaan itu ada 26 tingkatan. Nah, sorgane agama Buddha itu wakeh. Ya. Orang cuma siji tok. Bukan hanya 7, tapi ada 26 tingkatan yang bisa direalisasi. Ya, sebelum mencapai ya, tingkat kesucian. Ya, bisa Jatuh Marajika, Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimanarati, Parani, Tawasawati. Ya. Brahma, ya, rupa Brahma, arupa Bama, semua bisa direalisasi. Makanya kita itu tinggal pilih. Ya, tinggal pilih kita itu mau kemana. Ya. Nah, jadi kalau kita tujuannya jelas, oh saya mau ke Malang, jelas. Oh saya mau ke Jember, jelas. Oh saya mau ke Banyuwangi, jelas. Ya, ditanya mau kemana, nggak tahu ya. Ya pokoknya angin ngalor ikut ngalor, angin ngidul ikut ngidul. Ya bingung dewe. Ya, jadi itulah ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia. Jadi kebahagiaan seorang pengikut Buddha adalah kebahagiaan bukan hanya jasmani, tetapi kebahagiaan di dalam batin juga. Maka dari itu kita harus berupaya keras dalam kehidupan ini. Ya, apalagi di dalam Subhasita, di dalam Dhammapada juga dikatakan kicu manusupati labo, kicang sadama sawana. Ya, bahwa lahir sebagai manusia itu tidak gampang. Mendengarkan Dhamma juga tidak gampang. Nah ini ya sekarang saatnya kita sudah betul-betul mampu lahir sebagai manusia, dan kita juga sudah mampu bertemu dengan
Dhamma itu adalah berkah yang luar biasa bagi kita. Maka jangan sia-siakan dalam kehidupan ini. Ya, jadi apapun yang menjadi rintangan kita, tantangan kita, maka kita harus hadapi dengan penuh kesabaran. Kesabaran itu ada dua. Yang pertama adalah adiwasana kanti, yang kedua adalah titaka kanti. Adiwasana kanti itu adalah kesabaran yang rendah. Ketika kita dicela, kita difitnah, kita dijelek-jelekin, kita dibully, kita diapain semua, itu adalah rendah. Itu adalah yang tertinggi ya. Itu yang tertinggi. Kalau kita bisa menghadapinya dengan baik, dengan penuh kesabaran, maka kita sudah mampu mencapai kesabaran yang tinggi. Tapi kesabaran yang rendah itu adalah saat kita makan nggak enak, minum nggak seger, ya. Kalau nggak minum kopi nggak seger Pak. Nah, pokoknya tidur nggak nyaman, duduk nggak nyaman, itu adalah kesabaran yang rendah. Jadi kita harus mampu melewati ini semua. Jadi sebagai umat Buddha, sebagai pengikut Buddha, kita harus mampu melewati, ya, mengatasi semua hal-hal yang memang bertentangan dengan batin kita. Maka harus sabar. Setiap saat harus sabar. Apalagi dunia kita hari ini memang berbeda dengan mungkin 50 tahun yang lalu atau 60 tahun yang lalu. Saat ini berbeda sekali. Kalau kita tidak hati-hati, maka cepat atau lambat pasti akan viral begitu ya. Yang baik juga viral, yang tidak baik juga cepat viralnya. Maka di dunia medsos kita hati-hati, ya. Di dunia nyata kita juga harus hati-hati. Jadi dua-duanya harus berhati-hati. Ya, makanya itu menunjukkan bahwa karakter kita itu baik, karakter umat Buddha itu baik. Ya, jadi kalau di medsos kita tidak harus berdebat, tidak harus emosi dan lain sebagainya. Ya, jadi yang perlu diposting adalah hal-hal yang positif, parita-parita yang baik-baik itu diposting. Ya, jangan galaunya saja yang diposting. Lagi galau diposting, lagi banyak kekacauan diposting. Ya, jadi untuk mengisi batin kita setiap hari, maka hal-hal yang baik yang kita ekspresikan kepada khalayak umum, dan supaya kita juga bisa membaca berulang-ulang, ya. Jadi ini sudah cukup waktunya atau masih lanjut? Kalau ada sesi tanya jawab mungkin Romo. Oke, baik. Ya, jadi cukup apa yang saya sampaikan, dan selanjutnya jika ada pertanyaan dari Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, dipersilahkan. Ya, anumodana kepada Romo atas dhamma desananya. Bagi umat yang di Biara mungkin ingin bertanya bisa mengangkat tangan. Bagi yang berada di Zoom bisa mengetik di kolom chat atau juga dapat menggunakan fitur mikrofonnya. Ya, silakan. Kalau belum ada saya yang bertanya, Romo. Baik. Kan kalau di zaman Sang Buddha itu banyak sekali entah calon biku, entah garawasa itu biasanya diberi wejangan dhamma sedikit sudah cepat sekali tercerahkan. Nah, sekarang kita hidup di zaman Buddha sudah parinibbana, hanya ada dhammanya. Bagaimana kita bisa merealisasikan apa yang kita inginkan itu dengan kehidupan yang tanpa sosok Buddha langsung itu. Baik. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik ya. Oke, ya. Bagaimana kita harus bisa menjalankan dhamma yang tanpa ada sosok Buddha di depan kita?
Kalau zaman dulu sosok Buddha ada, ya. Nah, ketika kita perhatikan Dhamma dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Ya, tidak pernah berubah. Dhammanya sama, tapi mindset pola pikir seseorang itulah yang berubah. Kalau zaman dulu, Pak, ya, orang mau buat api itu hanya dari batu, ya. Kalau nggak batu ya kayu, begitu ya. Sekarang mau buat api itu udah banyak. Mau korek api yang kecil, yang besar, yang bentuknya kayak pistol, pokoknya banyak sekali. Yang korek lontong ya, ada mencis dan lain sebagainya. Itu berarti orang mau buat api saja sudah bingung ini. Mau beli yang apa, yang seperti apa, bentuknya kayak apa. Nah, kalau orang dulu kan memang jelas ya, dari kayu atau dari batu. Maka Dhamma itu sebenarnya tidak berubah dari awal. Maka dikatakan akaliko, tidak lapuk oleh waktu. Maka ketika kita betul-betul mempraktekkan Dhamma, Dhamma yang memang sesuai dengan literatur Buddhisnya, maka saya yakin bahwa kita pun mampu, ya. Jadi bukan tidak mampu. Orang dulu mampu, kita pun juga mampu. Nah, kenapa orang-orang dulu itu cepat? Karena konsen, fokus, ya, dan tidak ada medsos seperti sekarang ya. Kalau sekarang kita lihat medsos, pusing juga kita. Belum baca ya, tapi kita baru lihat saja udah pusing. Karena banyaknya komentar-komentar dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau kita hanya melihat biasa, ya, kita hanya melihat saja, baca saja, nggak masuk ke perasaan. Ya, kadang-kadang kita baca, tapi kita seakan-akan sebagai pelaku di situ. Kadang-kadang kita sebagai memerankan sesuatu di situ, sehingga kita itu emosi dan lain sebagainya. Ya, ibu-ibu nonton sinetron aja ikut emosi. Ya, seakan-akan itu peran sendiri di situ gitu lah. Walaupun ya sutradara nggak pernah panggil kita kan, tapi kita kadang-kadang bisa emosi sendiri, bisa marah sendiri dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Nah, jadi ketika kita betul-betul mengikuti Dhamma, ajaran Buddha yang luar biasa ini, maka saya yakin semua bisa merealisasi kebahagiaan. Ya, mudah juga. Yang penting kita tutup telinga, tutup mata, ya, tutup mulut. Jadi melihat apapun ya udah diam. Ya, kalau itu bukan urusan kita, kalau itu memang bukan kewajiban kita, ya, kecuali kalau memang kita itu punya ya ada rasa yang memang harus kita berikan nasihat kepada orang tersebut ya kita nasihati. Tapi kalau tidak, tutup mulut kita. Ataupun mungkin tutup telinga kita sehingga kita tidak mendengar hal-hal buruk tentang kita. Tapi kalau tentang orang lain, misalnya kita tahu orang si A ini baik, tapi diceritain sama si B, ya, nah maka kita juga punya hak untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang kita pahami, ya. Kadang ada, oh Dhamma ini begini dijelek-jelekin, ya. Ada orang yang mungkin sudah pindah kapal misalnya, tapi dia jelek-jelekin kapal yang dulunya gitu. Nah, itu kadang kita juga harus bisa berbuat sesuai dengan pemahaman kita. Nah, jadi kadang-kadang memang kita perlu tutup mata, tutup mulut, tutup telinga, sehingga the power of cuek. Jadi kekuatan cuek kadang-kadang juga diperlukan, Bu. Ya, jadi jangan terbuka terus. Nah, kalau kita terbuka terus ya itu kadang-kadang membuat emosi, marah dan susah untuk tersenyum. Ya, kadang-kadang kita meditasi tapi mudah marah dan lain sebagainya. Nah, ini kadang-kadang malah menjauhkan diri kita dari Dhamma, menjauhkan diri kita dari kebahagiaan itu sendiri. Nah, maka kita semua punya hak. Ya, orang dulu bisa cepat mencapai, orang sekarang pun juga punya potensi cepat mencapai. Maka di dalam Anguttara Nikaya di situ dikatakan bahwa ada 6 berkah orang yang betul-betul sudah memiliki keyakinan yang mantap
dan merealisasi sotapanna. Yang pertama adalah memperoleh keyakinan ya dalam dhamma. Jadi betul-betul sudah tidak tergoyahkan. Ya. Kalau sudah mantap. Yang bicara ya bicara dhamma. Lalu tidur dengan bahagia. Ya, kalau orang yang sudah tidak mundur dari dhamma itu tidurnya bahagia. Tidurnya plek langsung ngorok. Tidur langsung, ya itu kebahagiaan ya. Di dalam Anguttara Nikaya juga di situ ada. Kalau orang penuh kesadaran, tidur tidak mimpi buruk, tidur nyenyak, bahagia, bangun juga bahagia. Nah, jadi orang yang sudah merealisasi sotapanna sudah tahu jelas ya batas penderitaan dia. Ya, tinggal sekali lagi kelahiran atau 3 kali kelahiran atau 7 kali kelahiran lagi. Ya, jadi orang itu sudah tahu. Nah, lalu dia diberkati oleh pengetahuan yang tidak biasa. Bau saja. Jadi betul-betul orang itu ngerti gitu ya. Jadi pemahamannya, pengertiannya itu sudah tidak diragukan lagi. Lalu tentang mengerti sepenuhnya tentang fenomena ya, fenomena yang muncul dan tenggelam. Jadi sebab-sebabnya, kenapa harus ada ini, kenapa ada itu, ya. Dia pun sudah memahami. Maka Bapak, kita tetap harus berjalan, kita harus semangat ya. Maka dengan panca bala, ada sada bala, wirya bala, sati bala, samadhi bala dan panya bala. Kita harus jalankan sehingga orang dulu bisa cepat mencapai, kita juga harus cepat ya, harus mampu merasakan keindahan dhamma yang telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bhagawan. Jadi itu Pak ya, jawaban saya atas pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Mungkin ada penanya lain, entah dari kolom chat maupun dari vihara. Ya, silakan. Ada yang raise hand tadi. Selamat siang, Romo. Ya, selamat siang Budaya. Ibu. Ya, nama budaya. Cerita, Romo. Ya, baik. Romo, misalnya seorang Buddhis nih B misalnya ya, Romo. Dia berdiri di tengah antara A dan C. 2 orang yang berseteru. A Ya. curhatnya ke B. C curhatnya ke B. Sebagai orang Buddhis, apa yang mesti dilakukan yang B ini, Romo? Oke, baik. Terima kasih Ibu Rita atas pertanyaannya. Luar biasa. Ya, dulu Sang Buddha juga pernah mengalami seperti B. Ya, ketika Sakya dengan Kolya memperebutkan Sungai Rohini, ya, apa yang dilakukan oleh Sang Buddha? Sang Buddha mendekatkan diri keduanya, jadi tidak pilih kasih. Ya, jadi tidak memilih Sakya, tidak memilih Kolya. Jadi dua-duanya didekati dengan baik. Ya, dan bicara juga baik untuk menenangkan, untuk mendamaikan, untuk menenteramkan. Nah, maka si B harus punya kebijaksanaan. Yang dibutuhkan si B adalah kebijaksanaan. Jadi apa yang dibicarakan si A, jangan dibicarakan si B. Jangan nanti si C ya. Si C bicara jelek-jelek tentang si A, jangan dibicarakan ke si A. Nah, jadi bicaranya beda, maksudnya untuk baik, si C itu baik. Ketika kita berbicara dengan si C, si A baik, dan lain sebagainya. Nah, itulah si B itu betul-betul menunjukkan kebijaksanaannya dengan baik. Ya, jangan sampai jadi kompor, Bu. Ya, meledak semua nanti. Iya. Tapi juga capek ya, Romo. Capek. Ya, pasti. Dengerin Pasti. sampah-sampahnya. Nah, jadi pasti si B capek karena ngalor ngidul ibaratnya.
Ya. Jadi ke A, ke C. Tapi ketika A dan P sudah mampu baik, ya, baikan, akur, maka si B yang memiliki karma baik yang paling banyak. Karena apa? Karena mampu mendamaikan, mampu mengajak, mampu membuat, ya, kedamaian, kebahagiaan itu muncul di situ. Memang berat, ya, tidak gampang seperti yang kita pikirkan, ya. Dan pernah saya juga mengalami seperti itu, ya. Ada salah satu rumah tangga, ya, suami istri perang ini. Saat perang saya masuk karena saya diminta untuk datang. Saat perang, Bu, ya, saya ya, wah, ya kena juga. Tapi apapun yang terjadi pada saat itu bukan urusan dengan saya. Ya, kalaupun misalnya si A, si C ini jelekin saya pada saat itu langsung sumpah serapai, apapun itu bukan urusan saya. Dia datang hanya untuk memberikan nasihat, memberikan hal-hal yang baik supaya mereka bisa damai. Itu saja. Ya, tapi kalau di situ kita misalnya apa lu, ya, ikut-ikut mencampur urusan saya misalnya. Kita emosi, kita marah, berarti kita tidak lewat itu. Ya. Nah, jadi kita itu kayak wasit aja. Jadi harus mampu berlaku adil terhadap A dan C. Begitu, ya. Jadi posisi kita betul-betul harus ada kebijaksanaan yang mantap, yang luar biasa, sehingga kita bisa membuat si A dan si C bisa berdamai. Begitu, Bu. Terima kasih, Romo. Ya, sama-sama. Ya, silakan kalau ada satu pertanyaan lagi, masih ada waktu. Ya, sepertinya sudah tidak ada, Romo. Saya ucapkan Oke, anumodana kepada Romo. Mungkin ada baik. kesimpulan atau apa yang mau Romo sampaikan. Baik. Terima kasih Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya. Jadi kesimpulan pada kesempatan pagi hari ini, ya, sekali lagi terima kasih atas undangannya, terima kasih atas kesempatannya, apa yang telah diberikan secara pribadi untuk saya untuk berbicara Dhamma. Maka kesimpulan yang saya sampaikan di sini, mari kita sama-sama untuk semangat. Betul-betul kita mengikuti apa yang Buddha ajarkan, mengikuti apa yang Buddha sampaikan, sabdakan untuk kita. Maka kita tidak akan terbelenggu oleh keadaan. Banyak orang mengatakan, kenapa agama Buddha ini selalu berhubungan dengan duka, berbicara tentang duka. Ya, seperti image-nya itu betul-betul duka begitu. Ketika kita berbicara duka, maka disitulah bahagia. Hari ini kita duduk, hari ini kita bersimpuh, hari ini kita merangkapkan tangan kita. Mungkin seminggu 2 kali, 3 kali, atau mungkin sekali. Kita merasakan ketidaknyamanan saat kita duduk. Tapi di samping ketidaknyamanan itu, kita mendapatkan ada senyaman, ada kebahagiaan. Karena kita mengingat keluhuran Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka dengan kita memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha itulah kita akan menuju kemana Buddha sampaikan. Ke arah mana yang akan kita tuju. Yaitu ke Sotapanna, Sagadagami, Anagami, ataupun Arahat. Atau kita hanya transit saja. Catu Marajika, Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimanarati, Paranimittawasawati, atau ke Parisaja Brahma, atau mungkin sampai Purohita Dhamma, atau mungkin sampai Arupa Brahma. Kita transit dulu. Yang terpenting kita
kita menjalankan dhamma dengan baik, maka itulah yang akan membawa kebahagiaan bagi diri kita. Buddha mengatakan najasa wasalohoti najasa hoti brahman, kamana wasalohoti kamana hoti brahman. Bukan karena kelahiran seseorang dia disebut hina, bukan karena kelahiran seseorang dia disebut mulia, tapi karena perbuatan seseorang dia disebut hina, dan karena perbuatan seseorang dia disebut mulia. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi bukan saya menggurui, bukan saya tapi saya cuma sharing dengan apa yang saya miliki, ya. Mungkin ada kekurangan, ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, anumodana kepada Romo Prangki Supriyanto atas dhamma desana dan penjelasannya. Jika Romo ada aktivitas lain, kami persilakan Romo bisa meninggalkan Zoom. Terima kasih. Baik, terima kasih. Anumodana Romo. Ya, selanjutnya ada beberapa pengumuman minggu depan, tanggal 19 dan tanggal 26, Puja Bakti ini berhubungan satu episode, ya. Jadi yang untuk tanggal 19 kita akan belajar tentang Wikala Bojana dan meditasi Buddhis, medis yang diisi oleh Romo Suryo Haryono. Ya, kalau yang mau melihat di halaman buku Parita halaman 65 di Atangga Sila, itu yang sila ke-6-nya ada Wikala Bojana Weramani sikap padang samadhyami. Jadi nanti ini dijelaskan tentang istilahnya kayak puasanya Buddhis itu bagaimana. Lalu pada tanggal 26-nya ada namanya One Day in Dhamma Practice. Jadi untuk kali ini yang tanggal 26 ini acaranya mulai jam 6 pagi sampai jam 3 sore kita latihan meditasi, dan juga diharapkan bagi yang ingin mengikuti meningkatkan diri untuk berlatih puasa pada saat itu, ya. Lalu yang ingin mengikuti bisa mendaftar di saya, karena ini saya lihat baru sedikit, jadi saya harap bisa saling mengikuti karena acaranya tidak di-share, tidak ditayangkan di internet, ya. Jadi murni acaranya langsung di sini di Dhammasala lantai 1. Lalu pada hari Kamis tanggal 16 Juni minggu depan ada pembacaan parita, pemberkatan rumah di Jalan Aris Munandar 52, dihadiri oleh 2 samanera. Bagi yang bisa hadir, besok saya bikin pengumuman bisa mendaftar di sana karena akan disediakan konsumsi. Jadi kita bersama-sama membacakan parita untuk pemberkatan rumah. Lalu nanti setelah puja bakti selesai, jangan buru-buru pulang karena kami di bawah menyediakan konsumsi untuk umat. Lalu para umat yang ingin menambah kebajikan melalui dana paramita bisa ditransfer di rekening yayasan. Enggak tertera. Nah, ini seperti penjelasan di layar ini, maupun berdana langsung melalui kotak dana yang telah kami sediakan. Selanjutnya untuk melengkapi kebajikan kita, pembacaan parita patidana akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Bisa membuka buku parita di halaman 122. Handamayang patidanang karomase punya sidanikatasa yananya nikatanime desanca bagino hontu tatananta pamanaka ye piya punawantaca mayang mata pitadayo ditame capya ditawa
Anye maca tawirino sata titan tilo kasming te buma catuyo nika pance kaca tuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajan nanti dewa tesang niwedayung ayatina napunyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awira suka ciwino kema parancapa pontu te sasa sijatang suba sadu sadu sadu. Untuk menutup puja bakti pada hari ini, marilah kita melakukan nama Karapata yang akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Swakatom Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Sanggang namami. Marilah kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah puja bakti pada hari ini telah selesai. Kami himbau bagi para umat untuk tetap menjaga kesehatan. Terima kasih, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Soti Hontu Namo Buddhaya.